Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Nabila dari Akuntansi Keuangan Terapan kelas 8A. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya dan penguji saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan PTX. Di dalam presentasi saya terdapat 5 poin utama yang terdapat pada layar. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan, dan yang kedua ada kerangka pemikiran. Yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima kesimpulan dan syarat. Langsung saja masuk ke dalam latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting negara, yang mana sebagai peran serta dalam pembangunan negara, setiap perusahaan harus memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga dapat menurunkan kinerja perusahaan. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan pajak untuk merendahkan beban pajak penghasilan perusahaan. Hal ini sesuai dengan keadaan PTX yang mana laba yang dihasilkan oleh PTX terbilang cukup besar sehingga pajak penghasilan terhutang PTX juga meningkat. Untuk itu, diperlukannya perencanaan pajak guna merendahkan pajak penghasilan terhutang yang dapat memaksimalkan laba yang diperoleh sehingga efisiensi pencapaian laba dan likuiditas yang seharusnya bisa tercapai. Terdapat 4 tujuan penelitian, yakni yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan perencanaan pajak dalam meminimalkan pajak penghasilan badan pada PTX. Yang kedua, untuk menjelaskan rumusan perencanaan pajak dalam meminimalkan pajak penghasilan badan PTX. Yang ketiga, untuk menjelaskan efisiensi pajak penghasilan badan PTX setelah diterapkan perencanaan pajak. Yang keempat, untuk mengetahui dan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan dalam upaya meminimalkan pajak penghasilan pada PTX. Selanjutnya, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka ada 5 rencana yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada, yaitu dengan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang akan ditanggung. Yang kedua, buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Yang ketiga, evaluasi atas perencanaan pajak. Digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak dan perbedaan laba kotor perusahaan. Yang keempat, mencari kelemahan dari rencana pajak. Hal ini berguna untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan. Yang kelima, memutakhirkan rencana pajak. Dilakukan untuk mengurangi kerugian dari adanya perubahan sehingga mampu mengambil kesempatan dalam memperoleh manfaat yang potensial. Bagian berikutnya adalah kerangka pemikiran. Untuk mengetahui pajak penghasilan yang dibayarkan oleh PTX, dibutuhkan laporan keuangan atas operasional perusahaan tahun 2018 dan 2019. Namun, pajak yang dibayarkan oleh PTX harus dikoreksi fiskal sebelum dan sesudah adanya perencanaan pajak, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi pajak penghasilan PTX tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang mana untuk memaparkan situasi dan peristiwa, mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi yang sebenarnya pada pajak penghasilan badan PTX sebelum dan sesudah adanya perencanaan pajak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling, karena PTX mempunyai beberapa orang yang mempunyai informasi yang cukup untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Selain itu, menurut wawancara awal, PTX belum menjalankan perencanaan pajak, sehingga PTX sesuai dengan tujuan penelitian ini. Jenis dan sumber penelitian, ini ada data primer. Data primer ini data dari hasil percakapan wawancara. Data sekunder berupa laporan keuangan dan surat pemberitahuan atau SPT 2018 dan 2019. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Untuk metodologi analisis data, ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data pada saat melakukan penelitian, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan, penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Penyajian data yaitu
adanya kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Selanjutnya, hasil dan penelitian. Yang pertama, adanya gambaran umum perusahaan. PT X merupakan salah satu perusahaan pengekspor alat-alat olahraga yang memiliki pasar sasaran baik untuk domestik maupun mancanegara. Perusahaan ini berada di Bogor yang didirikan pada tahun 1989. Dalam memenuhi kewajiban pajaknya, PT X telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sesuai dengan tata pemungutan pajak yang berlaku, PT X melakukan kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan menggunakan self-assessment system. Selanjutnya, terdapat kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pajak penghasilan badan terutang. Di antaranya, dasar pembukuan dalam pengakuan pendapatan dan beban perusahaan menggunakan basis akrual atau accrual basis. Yang kedua, penyusutan aset-aset tetap perusahaan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam menghitung persediaan adalah rata-rata tertimbang atau average. Yang keempat, PT X memiliki kredit pajak dan transaksi-transaksi yang dilakukan berupa pajak penghasilan pasal 22 dan pajak penghasilan pasal 25. Sebelum masuk rekonsiliasi fiskal setelah perencanaan pajak, pertama-tama, mari kita lihat laporan rekonsiliasi fiskal PT X sebelum perencanaan pajak. Dalam 2 tahun terakhir, terdapat beberapa beban yang dikoreksi karena tidak diperbolehkan menjadi pengurang dengan berbagai penyebab. Berikut laporan rekonsiliasi fiskal sebelum perencanaan pajak tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018, memperoleh laba komersil senilai 1.390 juta sekian. Di tahun ini terdapat 9 yang dikoreksi untuk kepentingan perpajakan. Yang pertama, ada biaya gaji dan upah. Yang kedua, beban pajak. Yang ketiga, beban kesejahteraan. Selanjutnya, beban kendaraan, biaya asuransi, beban pajak penghasilan, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain. Akun pertama yang dikoreksi fiskal yaitu beban gaji dan upah. Terdapat imbalan berupa 40% yang diatur Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Akun selanjutnya yaitu beban pajak. Beban pajak dikoreksi fiskal karena adanya sanksi administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1. Pada akun beban kendaraan terdapat 12% koreksi fiskal karena tidak terdapat bukti rincian atas beban transportasi tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam biaya penyusutan dikenakan koreksi negatif sebesar 72 juta sekian. Dalam hasil wawancara terdapat sewa tanah dan bangunan yang diatur pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Dalam biaya asuransi terdapat koreksi positif sebesar 69 juta sekian. Menurut wawancara terdapat 50% dari kebijakan perusahaan untuk memilih membayar asuransi secara pribadi yang diatur Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pada beban pajak penghasilan dikenakan koreksi positif untuk mendapat penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final atau penghasilan bukan objek yang diatur dalam pasal 9 ayat 1. Akun selanjutnya pendapatan bunga yang dikoreksi negatif sebesar 947 sekian karena termasuk dalam objek pajak final pasal 4 ayat 2. Pada akun pendapatan lain-lain menurut Bapak Iwe terdapat adanya hibah perusahaan yang dikoreksi negatif sebesar 671 juta sekian karena termasuk bukan objek pajak menurut pasal 4 ayat 3. Koreksi-koreksi positif dan negatif di atas akan berdampak terhadap meningkatnya laba perusahaan akibat adanya rekonsiliasi fiskal dan mempengaruhi jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan ini. Oleh sebab itu, laba PT X setelah rekonsiliasi fiskal sebesar 2.467 juta sekian. Namun, terdapat beberapa beban-beban lain yang dikenai koreksi fiskal pada tahun 2019, yaitu beban promosi dan iklan, biaya komunikasi, biaya perjalanan dinas, dan beban lain-lain. Pada biaya promosi dan iklan dikoreksi positif senilai 71 juta sekian karena adanya penggantian atas jasa
yang diatur Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pada biaya komunikasi terdapat koreksi positif sebesar 65 juta sekian karena adanya pemberian voucher pulsa kepada seluruh pegawai yang diatur pada nomor KEP 220/PJ/tahun 2002. Pada biaya perjalanan dinas terdapat koreksi positif senilai 33 juta sekian karena adanya akomodasi yang digunakan oleh karyawan dan direksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1. Pada biaya lain-lain terdapat koreksi negatif sebesar 604 juta sekian. Menurut wawancara terdapat biaya jamuan dan biaya lain-lain yang tidak terdapat bukti nominatif yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pada beban bunga perlu dikoreksi untuk mendapatkan penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan objek pajak penghasilan yang bersifat final. Adanya koreksi positif ataupun negatif atas beban-beban tersebut menyebabkan perubahan laba pada tahun 2019 menjadi 3.244 juta sekian. Selanjutnya, laporan rekonsiliasi fiskal PTX setelah perencanaan pajak. Sebelumnya, adanya strategi perencanaan pajak dalam meminimalkan pajak penghasilan badan. Yang pertama, ada memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. Yang kedua, dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang. Terdapat laporan rekonsiliasi fiskal PTX setelah perencanaan pajak tahun 2018. Berdasarkan data yang diperoleh untuk tahun 2018, beban-beban ini dapat digunakan dalam perencanaan pajak karena tidak terdapat bukti nominatif untuk beban gaji dan upah, beban kendaraan, dan biaya asuransi. Dari perencanaan pajak tersebut, laba fiskal tahun 2018 mengalami perubahan menjadi 1.842 juta sekian. Bisa dilihat pada layar, terdapat laporan rekonsiliasi fiskal PTX setelah perencanaan pajak tahun 2019. Untuk tahun 2019, beban yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak adalah beban gaji dan upah, beban promosi dan iklan, biaya asuransi, dan biaya komunikasi. Beban-beban ini dapat digunakan dalam perencanaan pajak karena tidak terdapat bukti nominatif untuk beban promosi dan iklan, biaya asuransi, dan biaya komunikasi. Begitupun dengan beban gaji dan upah yang belum memenuhi peraturan perpajakan, pengalokasian laba yang belum optimal karena tidak adanya daftar nominatif. Dari perencanaan pajak tersebut, laba fiskal tahun 2019 mengalami perubahan menjadi 2.777 sekian. Setelah dilakukannya perencanaan pajak atas biaya-biaya fiskal, berikut merupakan perbandingan laba rugi fiskal tahun 2018 dan 2019. Bisa dilihat di layar. Perbandingan laba rugi tahun 2018 dapat ditunjukkan bahwa terjadi perubahan laba fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya perencanaan pajak atas beban gaji dan upah, beban kendaraan, dan biaya asuransi. Bisa dilihat kembali pada perbandingan laba rugi tahun 2019. Pada tahun 2019, laba fiskal PTX mengalami perubahan seperti tahun 2018. Laba fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak mengalami perubahan sebesar 466 juta sekian. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya perencanaan pajak atas beban gaji dan upah, beban promosi dan iklan, beban kendaraan, biaya asuransi, dan biaya komunikasi. Setelah dilakukannya perbandingan laba rugi fiskal tahun 2018 dan 2019, berikut merupakan perbandingan pajak penghasilan badan yang terhutang tahun 2018 dan 2019. Bisa dilihat tahun 2018 di layar, perbandingan pajak penghasilan badan tahun 2018 sebelum dan setelah perencanaan pajak. Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak, pajak penghasilan terhutang untuk tahun 2018 akan mengalami penurunan, yang mana pajak penghasilan terhutang sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar 581 juta sekian menjadi 434 juta sekian atau sebesar minus 25%.
Dan pajak penghasilan badan yang kurang bayar mengalami perubahan dari 248 juta sekian menjadi 100 juta sekian, sehingga dapat terlihat efisiensi dalam meminimalkan pajak penghasilan badan sebesar 147 juta sekian. Untuk tahun 2019, pajak penghasilan terhutang pun mengalami penurunan setelah perencanaan pajak dilakukan, yang mana pajak penghasilan terhutang sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar 769 juta sekian menjadi 658 juta sekian atau sebesar minus 14%. Pajak penghasilan badan dari yang kurang bayar mengalami perubahan dari 398 juta sekian menjadi 287 juta sekian, sehingga dapat terlihat efisiensi dalam meminimalkan pajak penghasilan badan sebesar 110 juta sekian. Selanjutnya kesimpulan dalam penelitian ini terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, perusahaan ini belum menerapkan kebijakan secara khusus dalam perencanaan pajak guna meminimalkan pajak penghasilan badan PTX. Hal ini dikarenakan PTX kurang pengetahuan mengenai perencanaan pajak sehingga belum paham mengenai perencanaan pajak. Yang kedua, setelah dilakukan perencanaan pajak atas biaya fiskal, terlihat perubahan dalam laba fiskal dan pajak penghasilan badan PTX pada tahun 2018, pajak penghasilan badan yang terutang sebelum perencanaan pajak sebesar 581 juta sekian, dan setelah perencanaan pajak sebesar 434 juta sekian, terdapat selisih sebesar 147 juta sekian atau sebesar minus 25%. Pada tahun 2019, pajak penghasilan badan yang terutang sebelum perencanaan pajak sebesar 769 juta sekian dan setelah perencanaan pajak sebesar 658 juta sekian. Terdapat selisih sebesar 110 juta sekian atau sebesar minus 14%. Yang ketiga, pembayaran pajak penghasilan badan yang efisien tergambar dari semakin kecilnya pajak penghasilan badan yang dibayarkan. Keadaan ini tercermin pada besarnya pajak penghasilan PTX yang semakin menurun setelah diterapkan pajak perencanaan pada tahun 2018, demikian pula pada tahun 2019. Yang keempat, yaitu komponen-komponen yang dapat diterapkan dalam perencanaan pajak, diantaranya akun beban gaji dan upah, biaya asuransi, beban promosi dan iklan, biaya komunikasi, serta beban kendaraan, yang semua akun tersebut dapat memberikan dampak berkurangnya pajak penghasilan badan PTX. Saran untuk perusahaan yaitu menghimbau agar lebih dalam mempelajari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, karena terdapat beberapa beban yang dapat menjadi pengurangan pajak, diantaranya beban gaji dan upah, biaya asuransi, beban promosi dan iklan, biaya komunikasi, serta beban kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, menyiapkan daftar nominatif untuk setiap akun beban agar dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan. Yang ketiga, memperhitungkan pemberian sumbangan yang diakui sebagai pengurang penghasilan menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.